Baik pemirsa, kita kembali lanjutkan perbincangan. Kalau tadi Mas Jody sudah katakan bahwa acara Paku Integritas yang digelar oleh KPK semalam ini merupakan pengakuan KPK bahwa gagal melakukan tugasnya. Dan juga termasuk lempar tanggung jawab kepada para capres-cawapres. Pak Saud tadi mewakili pasangan 01 juga mengatakan bahwa itu hanya sudah cawe-cawe saja. Nggak perlu semuanya 3 orang para pasangan calon untuk bisa mempresentasikan idenya di depan KPK. Nanti saja kemudian siapa yang terpilih. Bang Habib mungkin punya pandangan tersendiri. Ya, kami sebetulnya tidak dalam posisi untuk menilai. Kami kan pihak yang diundang, tentu sebagai kontestan pemilu diundang oleh lembaga ya. Kita bicara KPK sebagai lembaga seperti KPK sangat terhormat bagi kami untuk hadir dan berkesempatan juga menyampaikan gagasan-gagasan paslon kami terkait pemberantasan korupsi. Tadi menyinggung apa yang disampaikan, kalau saya lihat semalam pertama pihak KPK kan dia speech dulu, ada 2 orang tuh, ada Pak Nawawi, Pomolango, kemudian Pak Gufron. Saya pikir teman-teman itu dalam posisi fair ya. Dia sampaikan IPK turun, ada berapa indeks ya, 3 kalau nggak salah turun dan lain sebagainya. Menyampaikan posisinya sekarang tidak baik-baik saja lembaga. Kalau saya melihat dari sisi positifnya, ya, ya ada baiknya juga gitu kan ya, lembaga apapun ya kan dia membuka diri ya, penilaian masyarakat terhadap mereka disampaikan secara terbuka gitu. Lalu yang saya tangkap gitu kan, beberapa poin yang disampaikan, kalau nggak Pak Pomolango atau Pak Gufron ya, menurut saya juga banyak yang paralel dengan pendapat masyarakat ya kan, soal penguatan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan pemberantasan korupsi. Kalau mereka kan ngomong penguatan KPK ya kan ya. Independensi. Lalu LHKPN kalau nggak salah ada disebut ya. Penguatan. Saya pikir kan ya ini fair lah ya disampaikan kepada mereka harapan. Lalu para paslon semalam termasuk Pak Prabowo menyampaikan, menurut saya kalau yang disampaikan Pak Prabowo itu bukan hanya 4 sehat, tapi 5 sempurna, ya kan? Kalau yang lain kan kurang lebih misalnya soal regulasi diperbaiki masuk, ya kan? Soal LHKPN, soal penguatan masuk. Kalau Pak Prabowo plus, nah sempurnanya Pak Prabowo adalah bagaimana sistem ini kan bicara soal kesejahteraan orang-orang yang mengontrol anggaran. Betul. Ya, disampaikan kayak ke Pak Prabowo, hakim di Inggris atau di mana begitu kan, itu kantornya lebih mewah daripada kantor Perdana Menteri, hakim agungnya. Lalu banyaklah gitu kan. Ini kan ada beberapa studi lah ya, ada perdebatan tapi yang disampaikan Pak Prabowo itu menurut saya ada benarnya juga ya kan, karena itu cukup relevan. Kalau sudah dipenuhi kesejahteraannya, ini orang-orang penyelenggara negara yang mengontrol kuasa dan anggaran besar, baru ya kan ya, kita ketika penegakan ini kita harus sangat tegas kata Pak Prabowo, hukuman yang berat dan tegas, dan saya akan pimpin langsung. Nah ini waktu selesai acara kan saya ngobrol di holding room ya kan, oh iya dia bilang kalau ini kita sikat habis, sudah kita baikin istilahnya kan, masih nyopet masih nyolong kita sikat habis gitu. Nah saya pikir ini kan pembicaraan orang yang ngerti lapangan, ya kan, bukan hukum di atas kertas saja, ya kan, tapi dia ngerti lapangan. Mengelola negara sebesar ini, tentu praktek-praktek ideal itu bagus, tapi harus diuji dengan pengalaman kita di lapangan. Pendekatan sistemik dan juga realistis kemarin disampaikan oleh Pak Prabowo, kemudian untuk bisa meningkatkan gaji para aparatur. Kemudian nanti kita juga akan dengarkan Bang Heru. Bang Heru, bagaimana kemudian melihat dan juga menilai acara yang diselenggarakan oleh KPK pada semalam ini? Ya, terima kasih. Jadi kami sebetulnya mengapresiasi ya, tadi juga sudah disebutkan oleh Bang Habib bahwa memang kami diundang untuk memberikan pandangan-pandangan dan konsep mengenai penguatan dan penegakan hukum di dalam konteks anti korupsi. Jadi memang kami menyambut baik dan mengapresiasi langkah KPK yang sebetulnya come up dengan what's the problem. Jadi apa isu yang dialami oleh mereka dan apa keterbatasan KPK dalam melakukan atau memperkuat sistem anti korupsi yang ada sekarang ini, dan mereka
betul-betul come up atau betul-betul tampil dengan apa adanya dan mempresentasikan bahwa ini loh hambatan-hambatannya, gitu kan. Jadi kan memang kalau kita mau bergerak maju ke depan, memang harus berangkat dari problem statementnya dulu, kemudian kita cari solusinya bersama-sama, kemudian ada komitmen dari para capres ini, termasuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud, untuk memberikan bagaimana caranya, tahu, gitu kan. Jadi kami lebih melihat bahwa KPK come up dengan problem, kemudian meminta para capres ini untuk mempresentasikan bagaimana caranya memperkuat institusi KPK, kemudian juga melakukan beberapa hal atau terobosan atau tindakan dalam konteks anti korupsi, gitu ya. Dan kemarin juga Pak Ganjar juga mempresentasikan beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang tentunya pertama tadi sudah singgung sebelumnya adalah mengembalikan marwah KPK, karena ini yang paling penting, gitu ya. Karena penguatan kelembagaan, penguatan moral dan etik para karyawan di dalam tubuh KPK bebas dari intervensi dan sangat independen dan imparsial, itu yang paling penting. Itu menjadi sangat penting karena situasi sekarang ini memang KPK sedang tidak baik-baik saja, maka lembaganya harus diperkuat dulu. Kemudian yang kedua, Pak Ganjar juga berbicara mengenai 3 siklus atau 3 step yang akan dilakukan, yaitu pertama pendidikan, kemudian kedua pencegahan, dan kemudian penindakan, gitu ya. Dalam 3 step ini dipaparkan secara detail bagaimana beliau akan melakukannya sesuai dengan rekam jejak. Mungkin tidak usah diragukan lagi, Pak Ganjar sudah melakukannya di Jawa Tengah, kemudian Pak Mahfud juga rekam jejaknya sudah tidak diragukan. Beberapa kasus-kasus dia bongkar, tabrak, dan sebagai peluru tidak terkendali, semuanya dibuka secara transparan dan diperkenankan masyarakat untuk bisa berpartisipasi. Nah, hal yang ketiga adalah mengembangkan atau memperluas partisipasi masyarakat melalui lembaga kontrol dari jurnalisme, kemudian mengikut sertakan civil society dalam melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Baik, Mas Yudi, kalau bicara mengenai penguatan KPK, kemudian formulasi apa kemudian mungkin bisa ampuh? Kalau kita dengar tadi dari pasangan 01 memang kemarin untuk bisa mengembalikan independensi KPK, revisi Undang-Undang KPK, kemudian mengatakan ini yang paling berani untuk bisa memberantas korupsi adalah pasangan 01. Tapi kalau Bang Habib bilang pasangan 02 nih yang 4 sehat 5 sempurna, artinya lengkap. Sementara tadi Bang Heru juga mengatakan pasangan 03 kalau masalah soal pemberantas korupsi, track recordnya ini juga sudah luar biasa pasangan 03. Di mata Mas Yudi seperti apa? Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan Mbak ya, bahwa semuanya mempunyai pandangan masing-masing dalam memberantas korupsi. Sehingga saya harapkan ketika ketiganya ya kemarin menyampaikan itu semua sebenarnya menjadi satu. Sehingga siapapun yang menjadi presiden nanti, semua pandangan-pandangan yang kemarin itu bisa direalisasikan. Misalnya pandangan Pak Prabowo tentang kesejahteraan, pandangan Pak Anies terkait dengan penguatan KPK, pandangan Pak Ganjar terkait dengan bagaimana digitalisasi. Sebenarnya nggak ada yang ini, nggak ada yang lebih tinggi dari yang lain seperti itu. Tapi apa yang harus menjadi prioritas yang dilakukan nanti oleh mereka pada saat terpilih? Saya melihat bahwa punya satu kesatuan mereka, yaitu bagaimana memperkuat KPK. Nah, saya lihat ya KPK ini menjadi lemah karena ada revisi Undang-Undang KPK. Apa yang membuat KPK lemah? Ada 3 kekuatan KPK selama ini. Pertama, pimpinan KPK. Ya, seleksi pimpinan KPK. Ya, akhirnya menghasilkan pimpinan KPK yang sekarang itu jangan diulangi. Ketika masyarakat dulu menolak ya terkait ada calon yang melanggar etik dan sebagainya, kan akhirnya terbukti. Sekarang jadi bermasalah. Kemudian yang kedua, terkait dengan pegawai KPK. Status pegawai KPK yang ASN ini membuat independensinya menjadi berkurang. Ya, kemudian yang paling penting adalah kewenangan KPK. Iya, jadi kalau misalnya kewenangan KPK nggak diperkuat, ya seperti tadi kembali ada curhatan untuk koordinasi saja, walaupun KPK mempunyai kewenangan koordinasi, lembaga-lembaga yang lain sepertinya agak enggan gitu kan. Nah, oleh karena itulah maka penguatan KPK harus dimulai dari legislasinya dulu. Kalau tidak akan sangat berat, Mbak. Kenapa? Ya tadi kita melihat bagaimana menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada KPK itu pasti akan sangat sulit. Dan pemberantasan korupsi tanpa KPK itu menurut saya adalah omong kosong. Kenapa? 19 tahun KPK berdiri
Ya, kita bisa melihat bagaimana prestasi KPK. Dan saya yakin ketika misalnya terjadi penguatan KPK dan semua capres punya visi yang sama, jadi siapapun yang terpilih gitu ya, artinya satu masalah bangsa itu selesai. Baik. Kenapa? Karena korupsi diberantas, investasi akan masuk, uang negara nggak akan dirampok, pembangunan berjalan, seperti itu Mbak. Artinya ekonomi akan naik. Tapi kalau tidak, kalau KPK-nya masih seperti sekarang, akhirnya kedepannya nggak ada perbuatan artinya ada affirmative action terhadap KPK. Saya pikir permasalahan di KPK akan semakin meluas gitu kan. Kita kemarin baru Pak Firly, terus kemudian ada lagi kemarin dilaporkan 2 pimpinan yang lain. Betul. Artinya kalau nggak ada suatu tindakan khusus nih, ya akhirnya kita hanya melihat pemberantasan korupsi jauh panggang daripada api. Baik, Seperti itu, Mbak. beragam konsep, beragam tawaran yang dilakukan oleh ataupun juga dijanjikan oleh pasangan capres-capres ini dinilai oleh Mas Yudi semuanya baik, seharusnya disatukan untuk bisa nanti memberantas korupsi di tanah air dan juga menguatkan peranan KPK. Tapi kemudian ketika meminta untuk apa yang menjadi prioritas, Mas Yudi sudah berikan informasinya, termasuk juga soal masalah perekrutan, seleksi dari pimpinan KPK, revisi Undang-Undang KPK. Nanti kita akan bahas mengenai hal ini, apa pandangan dari pasangan nomor 02 dan juga 03, termasuk juga untuk bisa melihat kewenangan KPK setelah jeda berikut ini.